untuk ada cerita nih. Termasuk yang saya katakan tadi kentrong nih wow. Gitu. Memang di waktu jagongan ini tempat kumpul itu memang dia memang tempat untuk musyawarah. Nah, niku memang analisis saya niku memang prajurit-prajurit niku tidak kumpul di Kukorojo, jadi menyebut daerah Jepang niku memang menyebutnya Kukorojo. Jadi artinya memang ada daerah-daerah yang termasuk perangi, termasuk kebon gitu. Ternyata setelah kalau analisis niku, kebon niku memang pintu gerbang Jepang itu memang menghadap ke daerah kebon itu. Jadi menghadapnya bukan menghadap ke sini, tapi menghadap ke arah apa nih Bojonegoro, ke Padangan, arah dari pintu gerbang dari Jepang niku. Termasuk 2014, pulau sebetulnya membawa nama Jepang niku sudah tahun 2000-an ke belakang, jadi 2016 niku kan hanya eksistensi Yayasan mawon. Termasuk kalau memang apa niku kita arahkan ke budaya, sebelum yayasan itu kita munculkan, belum nama Jepang itu kita munculkan, kita sudah ada afiliasi yang namanya itu PENGET gitu. Ada afiliasi yang namanya itu memang kita mengambil budaya yang dari Mbak Penangsang. Dari itu. Kalau menggunakan apa gitu supaya aman, terlalu bengok. Jadi kalau kali Yai pun ingkang teng ini pojok niku nggih gagas ngoten sebelum Jepang niku kita angkat, sebelum yayasan ini kita angkat, kita mengambil budaya apa yang sekiranya itu sebagai undergo dari Jepang. Nah, ketika kita ketemuan itu, waktu PENGET muncul itu nggak banyak orang, ya mungkin 1, 2, 5 gitu. Kita coba untuk doa bersama. Jadi ada namanya itu hampir mirip mungkin dengan namanya di Jepang dari Molasan gitu ya. Jadi istilahnya itu doa bersama. Yang di dalam doa bersama itu persentase Jawa itu lebih besar daripada persentase bacaan Arabnya itu. Dan ini sebagaimana yang muncul ketika Mbak Penangsang itu muncul gitu. Jadi artinya penyebaran Islam yang berbau Jawa sebetulnya itu sudah kita lakukan di sini gitu. Jadi tidak mentang-mentang kemudian ada kaitannya dengan Kanjeng Rasul itu, kemudian budaya yang ada di Arab itu langsung diterjemahkan di sini, enggak. Tapi adalah budaya yang sudah ada. Nah, ketika Mbak Mudung itu menggunakan tari jaranan, itu adalah sebagai syiar untuk agama. Ketika bawa wayang tenggul, itu adalah sebagai budaya. Ketika Mbak Bonang itu kelengkapan dari alat-alat musik, itu membuat bonang dan yang lainnya, itu adalah bagian dari syiar agama. Jadi artinya
karena kita itu yang ada di sekitar Bojonegoro dan Blora, Padangan dan Cepu, ini memang harapan kita ya sama-sama kita mengangkat cerita ini. Bahkan sekitar hampir 2 tahun itu saya mencoba untuk membuat sejarah Jepang. Tapi ya ketika kita mau launching itu ternyata ada temuan baru. Termasuk ada temuan yang dari saudara kita yang ada di Jakarta. Ternyata buyut area penangsang itu di Jakarta itu atas perintah Trenggono gitu. Jadi artinya Trenggono itu punya anak Prawoto, kemudian disinyalir membunuh Mbah Surawyoto. Itu kok rasanya mustahil gitu loh. Karena sama-sama wali, sama-sama sunan nih. Mbah Prawoto itu sebenarnya kan Sunan Prawoto gitu. Jadi artinya ada kemustahilan gitu loh. Kalau memang bapaknya itu meninggal atas rekayasa Prawoto dan Trenggono untuk mau naik jabatan sebagai sultan, itu rasanya tertolak dengan adanya cerita yang ada di Jakarta itu, ya. Dan itu ada kitabnya yang disebutkan dari Masur itu adalah kitab Al-Fatawi itu. Jadi ketika zaman Belanda itu kitab Al-Fatawi itu diketahui kalau ceritanya itu tersebar pada waktu itu, sejarah itu akan repot gitu. Nah ketika itu kitabnya itu dibawa lari ke Palembang, oleh Palembang. Ketika aman itu baru kesampaian. Nah sejarah Jakarta yang terkenal dengan Batavia itu adalah made in Belanda. Nah sekarang ini masanya reformasi, kemudian di Jakarta itu saudara-saudara kita itu membuat hiasan, dan turunan dari Mbah Penangsang itu ternyata Mbah Penangsang itu kawin sama anaknya Ratu Pajajaran gitu loh. Jadi namanya Ratu Ayu Jati Balabar gitu. Nah makanya ada pemio yang mengatakan bahwa orang Jawa dengan orang Sunda kalau kawin itu babak belur itu rasanya kok tidak. Sudah dicontohkan Mbah Penangsang yang dari Jawa ke Sunda dapat anaknya Ratu Ayu Jati Balabar itu ternyata juga punya keturunan. Termasuk itu lari ke Fatahillah, termasuk lari ke Mbah Sunan Gunung Jati, termasuk lari ke Cirebon. Itu adalah bagian dari anak turunnya Mbah Penangsang yang di sana gitu. Jadi tidak kita nafikan ya, termasuk di dalam kitab Al-Fatawi itu kitabnya malah ada di sini itu. Saya dikasih saudara kita yang dari Jakarta itu. Termasuk ada cerita yang mengatakan bahwa Pituan Pitulungan itu itu bagian dari zuriat Mbah Penangsang itu. Jadi ceritanya Pituan Pitulungan itu pitung itu adalah bukan pitung satu orang, tetapi tujuh orang pahlawan. Nah, di antaranya adalah anak-anak turun dari Mbah Penangsang itu. Jadi mungkin ada yang mengatakan bahwa mungkin Mbah Penangsang itu layak diusulkan menjadi pahlawan nasional itu ya memang iya ya, karena memang ya ketika Jayakarta itu diserang oleh Portugis, beliau yang Madegani. Termasuk cerita orang-orang Daksun daerah Lasem, daerah Rembang itu menceritakan bahwa pusat
untuk bisa sampai ke Malaka, sampai bisa ke Jakarta, itu membuat armada kapal yang besar-besar itu. Ya, jadi makanya pada zaman Majapahit itu ketika kita bisa menguasai Asia Tenggara itu karena teknologi kapal itu sudah bisa dibuat gitu. Jadi artinya itu di Rembang, Lasem, lebih tepatnya saya sudah ngomong-ngomong sama Pak Lurahnya di sana, Daksun, dan bahkan beliaunya yang mengekholi Mbah Surawyoto itu. Nah ternyata makam Mbah Surawyoto itu disampaikan oleh budayawan dan lurah di sana Gedang Mulya itu bahwa makamnya itu di samping kanannya Mbah Nyai Ageng Maluko. Dan memang ada kekerabatan antara Mbah Penangsang ditarik naik itu dengan Mbah Sunan Ngampel. Karena putrinya Mbah Nyai Ageng Maluko itu kawin sama Wironegoro Brelasem. Kemudian punya anak namanya Soleha, Syarifah Soleha. Kemudian dikawin sama Mbah Patah. Nah kemudian melahirkan Mbah Surawyoto. Mbah Surawyoto itu melahirkan Mbah Penangsang. Jadi artinya Mbah Penangsang itu memang tidak murni lahir di sini. Tetapi ibunya, istrinya Mbah Surawyoto itu adalah anak dari Ratu Ayu Retno Ratu Ayu Retno Kumolo, namanya adalah Ratu Ayu Retno Panggung. Jadi Ratu Ayu Retno Panggung itu adalah kawin dengan Mbah Surawyoto. Nah, karena beliaunya juga anak ratu yang menguasai wilayah, jadi artinya ketika kedua orang tuanya Mbah Penangsang itu meninggal, itu diasuh oleh Mbah Kudus. Nah, kenapa diasuh oleh Mbah Kudus? Karena Mbah Mudung itu adalah suami sambungan dari Ratu Ayu Retno Kumolo. Jadi sebelum Jipangnya di sini ada Jipang Wulu yang versinya Majapahit. Ya, jadi artinya Mbah Mudung termasuk Mbah Kudus itu adalah asli Cepu. Dan disebutkan di dalam manuskrip itu, ini analisa kami, karena di situ itu syiar agama dari Mbah Kudus itu ada 3 tempat. Satu itu di Kutorojo, jadi berarti di wilayah kerajaan Jipang itu. 2 itu di Janjang, ya di Janjang itu ya. 2 itu di Janjang, 3 itu di Panti Kudus, ya. Jadi perkiraan kami Mbah Mudung itu adalah punya lahan di Janjang, ya. Karena hasil dari penelitian kami, kemudian saya koordinasi dengan keturunan Mbah Sunan Ngampel di Gresik, itu menyebutkan adalah bahwa Mbah Mudung itu ada keturunan dari Palestina, ya, jadi kerajaan Palestina, kemudian Campa, kemudian karena beliau itu adalah masih ponakan dengan Mbah Ngampel, dan Mbah Ngampel itu tahu kesaktian dari Mbah Mudung, makanya kemudian dinikahkan dengan Ratu Ayu Retno Kumolo. Nah, ketika beliau itu ada di Jipang Wulu, itu adalah punya lahan tidak hanya di Ngeloram, juga punya lahan di Janjang. Jadi di sana disebutkan bahwa Mbah Mudung itu punya lahan di Blora Utara gitu loh. Jadi dulu kan tidak ada Blora, tidak ada Bojonegoro kan itu. Jadi saya lihat di Google Map itu utaranya Jipang itu
itu yang Janjang itu. Jadi ini persis ke atas sana itu adalah Janjang. Nah, kemudian saya berpikir tradisi dari manganan itu ya. Manganan itu Jipang tidak boleh manganan dulu sebelum Janjang. Saya pikir ada apa itu ya. Ternyata ya mungkin itu rasa penghormatan lokasinya Mbak Mudung itu dengan Mbak Kudus itu ya. Jadi artinya itu. Dan kemudian karena di sana itu ada Jati Kusumo sama Jati Kusoro, itu adalah penafsiran saya itu adalah sebagai santri-santri. Sebagaimana Mbak Kudus itu punya santri yang namanya Mina Anggreng. Jadi Mina Anggreng itu yang terkenal punya santri yang memang mengajarkan gaya pesantren yang ada di pesantrennya Mbak Mina Anggreng itu adalah di Pondok Suci, ya. Jadi artinya ada itu. Terus kemudian Mbak Mina Anggreng itu punya keturunan yang peristri sama Mbah Sambu. Dan Mbah Sambu itu kemungkinan prediksi saya itu adalah putra dari Mbah Menowo ketika kawin dengan anak cucu dari Mbah Penangsang itu. Jadi artinya Mbah Sambu itu kawin dengan anak cucunya dari Mbah Anggreng. Jadi artinya perkawinan itu kerabatan itu. Nah kemudian Mbak Nyai Ageng yang di Lasem itu Maluku itu kemudian Wironegoro meninggal. Ternyata kawinnya itu sama Santi Puspo. Santi Puspo itu namanya nama lain dari Mbah Sunan Kalijogo. Dan saya berpikir kenapa Mbah Penangsang itu ketika meninggal itu jasadnya itu ada di Mbah Kalijogo gitu. Iya. Nah kenapa di sana itu memang ya masih anak keturunannya. Termasuk ketika Mbak Kudus mengampu Mbak Penangsang ketika kedua orang tuanya meninggal, itu dari Lasem sana ditarik ke sini. Itu karena bagian dari kekerabatan. Tapi memang ya saya tidak menutup sejarah yang berkembang di luaran itu ya. Termasuk Baba Tanah Jawi, termasuk keberadaan Belanda yang menjajah di sini dengan politik Davide et Impera itu sangat mengacaukan dari cerita sejarah. Nah makanya kami bertekad ke depannya itu supaya ada peninggalan untuk anak cucu itu memang bisa dibaca. Itu memang kedepannya saya akan membuat buku lah itu. Dari mungkin masukan-masukan dari yang hadir ini mungkin lewat temuan, lewat manuskripnya. Saya yakin di luar dari kami ini ada saudara-saudara kita yang memang mempunyai manuskrip, ya. Jadi kita nanti bisa berkolaborasi untuk meneruskan cerita ini ke anak cucu gitu. Biar anak cucu itu tahu sejarahnya.
kalau nggak tahu sejarahnya, ya itu cerita PBI itu yang muncul. Ya, ada makam yang dipalsukan, ada ini karena memang sejarah ndak memunculkan itu, atau kita ndak peduli dengan lingkungan. Alhamdulillah yang di lingkup Jipang sini itu rata-rata kok rasanya belum kemasukan itu ya, rasanya loh ya, belum ada yang dia alamikan itu rasanya, tapi ketoknya dibuka itu udah kuat Pak. Ketoknya tidak ketok iya. Dulu beberapa tahun yang lalu itu saya di Beruga ketemu Habib itu wah dulu untuk Habib ngaling nomor cedera yang meninggal gitu, nggak kuat. Yang punya Sirul Asror itu kan Habib, Sirul Asror, Majelis Sirul Asror. Jadi Abdullah samping jadi dulu Pasuruan kawin yang dulu yo dia sedelo juga sama. Iya, Oke, lalu itu yang makannya sebenarnya masih tanda tanya. Karena kan ada makam